Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Nurdin Angkasa, kelas PGSD 3A, NPM 2203050037. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di SD. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Dengan memanfaatkan kegiatan wawancara dari berbagai narasumber yang berpusat pada guru dan peserta didik, dengan penekanan terhadap metode pembelajaran yang paling efektif dan sering dipakai oleh pengajar agar mencapai tujuan tertentu di sekolah dasar, yaitu diantaranya metode ceramah, diskusi, simulasi, tanya jawab, keterampilan, pemecahan masalah, bermain peran, ceramah dengan diskusi dan tugas. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Metode ceramah ialah sebuah metode belajar di mana guru memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan kepada peserta didik, di mana pada umumnya peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara pasif. Dan metode selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta membuat keputusan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode simulasi. Metode simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu bentuk tiruan yang mirip dengan kesesungguhannya. Lalu metode tanya jawab. Dalam pembelajaran di SD adalah pendekatan yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa melalui pertanyaan dan jawaban. Lalu metode keterampilan. Metode keterampilan dalam pembelajaran di SD mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan keterampilan dasar kepada siswa di tingkat sekolah dasar. Lalu metode pemecahan masalah dalam pembelajaran di SD adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Dan metode bermain peran dalam pembelajaran di SD adalah pendekatan yang melibatkan siswa dalam peran atau karakter tertentu untuk menggambarkan situasi atau konsep tertentu. Dan selanjutnya metode yang terakhir adalah metode ceramah dengan diskusi dan tugas. Dalam pembelajaran di SD adalah pendekatan kombinasi yang
mengintegrasikan beberapa komponen pembelajaran. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi metode pembelajaran, beberapa fungsi metode pembelajaran SD. Adapun manfaat mempelajari metode pembelajaran adalah guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan dapat diterima murid dengan baik. Lalu guru dapat mengetahui lebih dari satu metode pembelajaran. Guru akan lebih mudah mengendalikan kelas. Dan guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Lalu yang terakhir, kreativitas dalam menyalurkan ilmunya kepada anak didik akan lebih variatif. Lalu saya akan menjelaskan beberapa tujuan metode pembelajaran di SD. Metode yang dipilih oleh pendidik tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembelajaran. Metode harus mendukung kemana kegiatan interaksi edukatif berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pokok pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan secara permasalahan yang dihadapinya. Dr. Sayyid Ibrahim Al-Jabar mengatakan, sesungguhnya tujuan pokok pendidikan haruslah dapat memberikan rangsangan kuat untuk pengembangan kemampuan individual dalam upaya mengatasi semua permasalahan baru yang muncul serta dapat mencari terobosan-terobosan solusi alternatif dalam menghadapinya. Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Dalam hal ini, metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin. Dari paparan di atas tadi, segera dapat dilihat bahwa pada intinya metode bertujuan mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu yang ideal dengan tepat dan cepat. Sesuai yang diinginkan. Karenanya terdapat suatu prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu prinsip agar pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk diterima oleh peserta didik.
Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari presentasi saya di atas adalah metode pembelajaran yaitu cara, model, atau serangkaian bentuk kegiatan belajar yang diterapkan pendidik kepada anak terdidiknya guna meningkatkan motivasi belajar si terdidik, guna tercapainya tujuan pengajaran. Dalam menggunakan metode pembelajaran, ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yaitu pembelajaran efektif, menguatkan pembelajaran praktek dalam tindakan. Pembelajaran efektif mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Pembelajaran efektif bersifat dinamis dan dapat membangkitkan kegairahan. Pembelajaran efektif merupakan perpaduan antara seni dan ilmu tentang pengajaran. Pembelajaran efektif membutuhkan pemahaman komprehensif tentang siklus pembelajaran, dan pembelajaran efektif dapat menemukan ekspresi terbaik ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan menemukan bentuk praktek mengajar yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.